Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih di channel Paiman The Trans tentunya. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata letak lubang angin teman-teman ya. Jadi video ini juga terkait komentar dari salah satu penonton di video saya sebelumnya, yaitu di video penempahan sabit berbahan bearing. Jadi di video tersebut ada satu komentar dari teman kita yang sudah melakukan proses penyepuhan sabit, tetapi bagian punggung itu tersepuh teman-teman. Jadi di sini pertanyaannya, apakah faktor tata letak lubang anginnya yang terlalu ke bawah atau gimana? Baik. Jadi setiap pandai besi mempunyai cara sendiri teman-teman ya, memiliki cara-cara yang berbeda, baik itu cara penyepuhan ataupun dapur atau tungku untuk penyepuhannya, termasuk tata letak lubang anginnya. Jadi ini tergantung bagaimana pandai besi tersebut merasa nyaman saat melakukan penyepuhan. Termasuk pandai besi Trans 26 teman-teman. Di sini tentunya setiap pandai besi mempunyai alasan tersendiri ya. Di sini saya akan coba menjelaskan kenapa hasil sepuhan masnya itu punggungnya terkena sepuh pada saat menyepuh sabit. Jadi kalau menurut saya memang benar itu terkendala di tata letak lubang angin teman-teman. Jadi kalau lubang anginnya terlalu ke bawah, untuk penyepuhan golok itu masih bisa, tetapi kalau untuk barang-barang bengkok seperti sabit ataupun egrek itu memang sangat berpengaruh, karena nantinya titik api itu letaknya tergantung tata letak lubang angin. Jadi di sini saya coba bongkar ini sebentar ya. Ini sambil bekerja, tetapi saya ingin memberikan penjelasan supaya nantinya teman-teman bisa memahami ya. Ini adalah salah satu alasan saya menggunakan dapur atau tungku seperti ini dengan tata letak lubang angin yang berada tidak terlalu di bawah teman-teman. Jadi ini adalah tata letak lubang anginnya yang saya gunakan. Ini dasarnya, jadi tidak terlalu ke bawah di bagian sini lubang anginnya. Jadi dia yang saya gunakan lubang anginnya agak ke atas. Ini saya buat karena di sini kebanyakan untuk barang-barang yang saya sepuh itu benda-benda yang bengkok, masuk sabit ataupun egrek sawit seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya membutuhkan titik api yang agak naik ke atas saat melakukan penyepuhan egrek ya. Jadi kalau untuk penyepuhan golok mungkin lubang anginnya di bawah tidak masalah, karena pada saat kita melakukan penyepuhan golok itu mata bilah di bagian bawah seperti ini teman-teman. Tetapi ketika kita melakukan penyepuhan sebuah egrek, cara pembakarannya kita itu seperti ini. Jadi kalau titik apinya di bagian bawah, itu otomatis titik api berada di bagian sini teman-teman ya. Tetapi kalau kita buat lubang anginnya agak naik ke atas, berarti nantinya ketika kita melakukan penyepuhan sebuah egrek, titik api itu sudah berada di atas, di bagian sini teman-teman. Nah ini contohnya. Jadi di bagian tengah sini nanti titik apinya, ketika kita masukkan atau membakar egrek untuk melakukan penyepuhan, maka titik api itu berada tepat di bagian mata bilah, sehingga kita akan lebih mudah mengukur kelebaran sepuh. Jadi bagian punggung tidak terlalu merah teman-teman ya. Jadi mata bilah itu lebih cepat merahnya daripada bagian punggung. Jadi di sini untuk pandai besi Trans 26 ataupun penyepuhan yang saya lakukan ini memang saya mengukur sepuh itu dari proses pembakaran, bukan dari proses perendaman. Jadi sering saya sampaikan, meskipun untuk perendaman saya rendam semua, tetapi hasil sepuhannya itu tetap di bagian mata bilahnya teman-teman. Jadi di sini untuk tungku ini sudah saya jelaskan bahwasanya
lubang anginnya ini tidak berada di dasar, tetapi agak naik sekitar 5-7 cm ya. Dan cara ini untuk mempermudah kita mengukur kelebaran sepuh saat melakukan penyepuhan barang-barang bengkok seperti egrek, sabit, atau barang-barang bengkok lainnya, teman-teman. Jadi di sini setelah saya jelaskan, kita langsung ke prakteknya. Saya di sini ada sebuah egrek yang belum saya lakukan penyepuhan ulang, jadi nanti teman-teman bisa langsung melihat bagaimana praktek yang saya lakukan ya. Jadi nanti akan kelihatan apakah benar dengan tungku seperti ini kita akan lebih mudah melakukan pengukuran sepuh pada egrek ini. Karena di sini tidak ada sabit, jadi saya mempraktekannya langsung menyepuh egrek ini saja, teman-teman, agar nanti teman-teman bisa melihat dan bisa mempraktekannya di rumah ya. Baik teman-teman, tadi sudah saya jelaskan tata letak lubang anginnya, dan saya lanjutkan dengan praktek dengan menyepuh sebuah egrek. Nah, di sini kita lihat hasil sepuhan egrek sawit yang baru saja saya lakukan penyepuhan, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat hasil sepuhannya itu. Hasil sepuhan yang terbentuk itu hanya di bagian mata bilahnya saja ya. Walaupun proses perendaman tadi seperti biasa saya lakukan perendaman keseluruhan, tetapi di sini untuk hasil sepuhan ini sangat terlihat hanya di bagian mata bilahnya saja, teman-teman ya. Dan kemudian satu lagi buat salah satu penonton yang sudah bertanya terkait penyepuhan sabit yang beliau lakukan, itu kenapa bagian punggung itu tersepuh. Jadi problemnya atau masalahnya itu hanya di bagian tata letak lubang angin yang terlalu bawah, sehingga titik api yang dihasilkan itu memang di dasar, bukan di tengah. Jadi ketika kita melakukan barang-barang atau benda tajam yang jenisnya bengkok seperti sabit atau egrek seperti ini, titik api itu tidak tepat di bagian mata bilahnya, sehingga kita melakukan pengukuran kelebaran sepuh itu akan sangat susah ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.